Dalam hening yang tak pernah tenang, lahirlah seorang pemimpi yang selalu dihantui gelombang kecemasan. Dari jalanan New Jersey hingga panggung dunia, suara dan tulisannya berubah menjadi pelarian sekaligus perlawanan. Musiknya menjadi tempat ia menumpahkan rasa sakit, luka lama dan harapan yang tak pernah padam. Inilah perjalanan vokalis My Chemical Romance, seorang seniman yang menjadikan kegelapan menjadi kebebasan. Gerard Arthur Way, atau yang lebih dikenal Gerard Way, ia lahir 9 April 1977 di New Jersey, Amerika dari pasangan Donnelly dan Donald Way. Ia memiliki adik bernama Mikey Way yang selalu mendukungnya dalam hal apapun. Menurut artikel yang ditulis media metal Amerika, Gerard telah mengenal musik ketika berusia 4 tahun di mana sang nenek, yaitu Elena Lee, yang ternyata seorang seniman selalu mengajarinya bernyanyi, melukis, dan menulis puisi. Ia kemudian selalu mendengarkan musik The Beatles dan Bon Jovi yang membuatnya semakin tertarik dengan dunia musik. Lalu ketika masuk ke bangku SMP, ia selalu mendapatkan bulian dan intimidasi hanya karena penampilannya yang nyentrik dan suka membaca komik. Kemudian ketika berusia 15 tahun, ia pernah dirampok dengan todongan senjata api yang membuatnya mengalami trauma sepanjang hidupnya. Ia selalu merasa terasing, tidak aman, kesepian, dan untuk melepaskan kesepiannya, ia menciptakan serial komik yang kemudian diterbitkan oleh teman ayahnya hingga mendalami dunia komik dengan bersekolah di sekolah seni. Setelah lulus sekolah seni, Gerard bekerja di perusahaan film kartun dan tinggal di apartemen kecil hingga mulai mengkonsumsi alkohol karena tekanan pekerjaan. Pada tahun 2001, ia menyaksikan langsung tragedi mengerikan yang dikenal sebagai serangan 11 September dan menyaksikan runtuhnya Menara Kembar yang mengguncang mentalnya. Selain selalu merenung dan mempertanyakan arah hidupnya, ia ingin sekali menciptakan hal baru yang bisa memiliki dampak besar, bukan sebagai pekerja komik di perusahaan film kartun. Saat itu ia sampai menciptakan lagu yang menceritakan perasaan dan peristiwa mengerikan 11 September. Beberapa bulan kemudian, Gerard mengajak Mikey, adiknya, mendirikan band bernama My Chemical Romance karena ia terinspirasi oleh band punk dan rock alternatif. Ia ingin mendirikan band bernuansa komik, drama, dan konsep artistik yang kemudian menjadi ciri khasnya. Selain itu, Gerard ingin menciptakan musik yang bisa menyentuh, menginspirasi, dan menyelamatkan para pendengarnya untuk memberi harapan bagi banyak orang yang sedang mengalami rasa sakit atau kehampaan. Nama My Chemical Romance sendiri digagas oleh Mikey, sang adik, karena terinspirasi dari buku yang ditulis novelis Skotlandia bernama Irvine Welsh. Mikey sangat menyukai frasa dari kata chemical romance karena terdengar dramatis dan emosional, selaras dengan musik yang akan mereka mainkan. Ia kemudian menambahkan kata My agar terasa lebih personal, sesuai dengan keinginan sang kakak, dan meski tidak memiliki makna serius, namun menurut Gerard, nama tersebut mencerminkan romansa yang gelap, intens dan emosional, cocok dengan tema mereka yang membahas rasa kehilangan, trauma, kematian, dan harapan. Setelah resmi terbentuk, Gerard merekrut Matt, teman lamanya, sebagai drummer dan melibatkan Ray Toro juga Frank atas rekomendasi dari teman-temannya. Dengan formasi tersebut, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di klub terkenal New Jersey yang Gerard gambarkan sebagai penampilan paling bermakna yang akan merubah hidupnya. Kemunculan My Chemical Romance langsung menarik perhatian label independen karena telah berani menampilkan musik yang tidak biasa, dan setelah merilis album pertamanya pada tahun 2002, nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang hingga dianggap sebagai band baru yang penuh ambisi. Album mereka menampilkan beberapa lagu yang membahas kematian, trauma, kesehatan mental, dan lirik lagunya dianggap jujur secara emosional. Meski sebagian orang menganggap terlalu teatrikal,
tetapi para jurnalis memuji album tersebut karena telah menciptakan musik yang terlihat seperti film horor. Saat diwawancara, Gerard mengatakan bahwa musik dan karyanya adalah jalan keluar untuk melawan depresi, kecanduan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Ia menggunakan musik untuk menyelesaikan konflik batin pada dirinya sendiri, yang kemudian menciptakan karya yang sangat personal. Ia sampai menciptakan lagu berjudul Helena untuk sang nenek tercinta, dan lagu tersebut kemudian muncul di album kedua mereka yang resmi dirilis pada tahun 2004. Keberhasilan album terbarunya membuat My Chemical Romance dianggap sebagai band emo teatrikal dengan energi yang luar biasa. Namun Gerard selalu menolak sebutan emo karena ia ingin bandnya dikenal sebagai band popang atau rock alternatif. Pada tahun 2005, Gerard dan kawan-kawannya diminta menjadi juri kompetisi band yang diikuti oleh lebih dari 50 band dari berbagai kota. Mereka saat itu memilih Escape the Fate sebagai juaranya karena bisa membuat Gerard terkesan dengan aksi panggungnya dan meminta Escape the Fate untuk menjadi band pembuka dalam rangkaian tur Amerika. Di periode tersebut, Gerard telah dikenal karena pemikirannya yang fokus kepada penerimaan diri, kejujuran, dan penyembuhan. Suara vokalnya seperti dirancang untuk menyampaikan pesan amarah dan penderitaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ia selalu mendorong agar para pendengarnya membuat kenangan bersama orang terdekat, agar bisa keluar dari jurang dan rasa putus asa. Ia selalu memposisikan dirinya sebagai suara bagi mereka yang merasa ditindas, diasingkan, tidak diterima, dan selalu berpikir untuk menyelenggarakan pertunjukan dengan konsep yang nyaman bagi para penonton agar bisa menikmati dan memahaminya. Pada tahun 2006, mereka merilis album ketiganya dengan menampilkan lagu paling emosional yang pernah mereka ciptakan. Lagu tersebut menceritakan perasaan dan rasa sakit seseorang yang baru sadar jika hubungannya tidak bisa diperbaiki dan menggambarkan hubungan yang perlahan hancur. Gerard pernah mengatakan jika lagu tersebut ia tulis ketika sedang mengalami tekanan, kecanduan, dan kehilangan anggota keluarganya. Ia ingin mencurahkan isi hatinya yang telah ia pendam selama bertahun-tahun, dan karena hal itu, lagu tersebut kemudian populer di kalangan anak muda hingga mendapatkan penghargaan sebagai lagu terbaik. Pada tahun 2007, mereka menggelar tur Eropa untuk mempromosikan album ketiganya yang mereka gambarkan sebagai tur paling dramatis yang pernah mereka lakukan. Dalam tur tersebut, mereka harus mengalami berbagai masalah seperti kecelakaan teknis, jatuh dan cedera, sampai dibubarkan polisi. Bahkan mereka sempat keracunan makanan ketika menggelar pertunjukan bersama Muse sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Namun ada insiden paling mengerikan ketika mereka tampil di Inggris, di mana Gerard jatuh dari atas panggung yang kemudian mematahkan kakinya. Gerard juga pernah beberapa kali menghentikan pertunjukan setelah melihat beberapa penonton pingsan dan terinjak-injak. Kejadian yang ia alami membuatnya lebih peka dan selalu meminta petugas medis untuk bersiap demi keselamatan para penonton. Pada bulan September masih di tahun yang sama, Gerard merilis komik yang terjual habis hanya dalam waktu yang singkat. Komik tersebut kemudian memenangkan penghargaan sebagai serial komik terbaik yang membuat Gerard digambarkan sebagai orang jenius karena mampu melihat dunia dengan caranya sendiri. Namun pada tahun 2008, My Chemical Romance mulai menjadi sorotan dunia setelah majalah Inggris menuduh mereka sebagai band yang mempromosikan kematian melalui lagu-lagunya. Mereka dianggap telah memberi pengaruh buruk kepada para remaja hingga mengaitkan mereka dengan aksi bunuh diri seorang remaja 13 tahun bernama Hannah Bond. Awalnya mereka tidak merespon tuduhan tersebut karena Gerard ingin fokus menciptakan lirik untuk album terbarunya. Tapi karena media Inggris terus membuat artikel
yang mengaitkan mereka dengan kematian Hana, Gerard akhirnya angkat bicara dengan mengatakan jika My Chemical Romance bukan band yang memberi pengaruh buruk. Ia justru ingin menolong orang yang putus asa karena lagu yang ia ciptakan selalu tentang harapan dan bertahan hidup. Penggemar My Chemical Romance sampai melakukan aksi demo di depan gedung media tersebut yang diikuti oleh lebih dari 200 penggemarnya. Pada tahun 2009, Gerard mengungkapkan secara terbuka jika ia telah menikah dengan Lindsay Belato, seorang basis dari band punk elektro. Mereka kemudian memiliki anak perempuan dan memutuskan tinggal di Los Angeles dengan membeli rumah sederhana. Meski jarang kumpul bersama teman-temannya, namun Gerard memiliki peran penting dalam perilisan album keempat My Chemical Romance yang dirilis pada tahun 2010. Setelah itu mereka menggelar pertunjukan di festival komik yang diselenggarakan di San Diego hingga menjadikan Gerard sebagai bintang teatrikal yang tak terbantahkan. Para jurnalis sampai menggambarkan Gerard bukan hanya sebagai vokalis, tapi seniman yang telah memberi ruang bagi orang yang terasingkan. Sebagai individu, Gerard adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa bangkit dari titik terendah untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna. Ia berhasil merubah dirinya dari seorang remaja frustasi menjadi ikon dunia yang menginspirasi jutaan anak muda melalui musik, seni, dan pesan harapan yang abadi. Pada tahun 2011, Gerard menyumbangkan uang pribadinya untuk membantu korban gempa dan tsunami di Jepang. Ia dan bandnya kemudian tampil di acara Natal bersama Tori Spelling, Tony Hawk, dan setelah itu mereka mengumumkan akan menggelar tur dunia yang menjadi tur paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Namun pada tahun 2013, Gerard memposting kabar mengejutkan jika My Chemical Romance telah bubar, dan kabar tersebut langsung menggemparkan dunia musik karena saat itu mereka sedang berada di puncak ketenarannya. Saat diwawancara, Gerard mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan semua yang ia ingin katakan melalui konsep, pemikiran, dan lagu-lagunya. Ia tidak bisa memaksakan diri untuk melanjutkan ambisinya karena menurutnya bisa membuat karyanya kehilangan tujuan dan kejujuran. Ia merasa telah lelah secara mental dan fisik karena harus menggelar tur tanpa henti yang bisa merusak kesehatannya. Selain itu, ia sangat takut jika bandnya hanya akan menjadi produk dan pertunjukannya bukan lagi lahir dari kejujuran yang ia inginkan. Meski keputusannya membuat para penggemarnya kecewa, namun hal itu harus ia lakukan demi kebaikan dan kesehatan teman-temannya. Pada tahun 2014, Gerard memulai karir solonya dengan merilis album pertamanya yang mendapatkan ulasan positif dari para kritikus musik. Gerard kemudian membuka jati dirinya di hadapan media dengan mengatakan jika dirinya memiliki naluri perempuan atau sangat dekat dengan gender feminim sejak remaja. Hal itu membuatnya mendukung gerakan hak LGBT, kebebasan ekspresi gender, dan lingkungan kreatif aman bagi remaja yang memiliki masalah mental. Ia sampai merilis merchandise dan karya seni yang semua keuntungannya disumbangkan untuk gerakan LGBT di beberapa negara, terutama di Amerika. Kejujuran Gerard membuatnya dianggap sebagai simbol kebebasan karena telah mewakili anak muda yang memiliki orientasi yang sama. Pada tahun 2015, Gerard menggelar festival musik tahunan bersama The Hormones, band pengiringnya. Ia kemudian semakin aktif dalam kampanye dan kegiatan amal untuk membantu banyak orang dan menyumbangkan uang ke komunitas komik independen hingga mempromosikan penulis muda berbakat. Bahkan pada tahun 2017, Gerard terlibat dalam aksi penggalangan dana untuk membantu korban serangan mengerikan dari kelompok supremasi kulit putih bernama James. Pada tahun 2019, Gerard mengumumkan jika My Chemical Romance
akan bersatu kembali untuk menggelar pertunjukan reuni. Awalnya mereka hanya menggelar pertunjukan di Los Angeles untuk mengobati kerinduan para penggemarnya. Tapi setelah pertunjukan tersebut, mereka memutuskan melanjutkan tur ke beberapa negara seperti Australia, Jepang, dan Selandia Baru atas permintaan pihak manajemen. Sayangnya tur tersebut harus ditunda karena pandemi COVID-19 dan Gerard kemudian merilis satu lagu yang semua keuntungannya ia sumbangkan ke organisasi kemanusiaan dan Palang Merah Internasional. Pada tahun 2022, My Chemical Romance akhirnya muncul kembali dengan merilis satu lagu yang disambut baik oleh para penggemarnya. Mereka kemudian berencana akan melanjutkan turnya yang sempat tertunda setelah COVID-19 benar-benar telah berakhir. Sampai saat ini Gerard masih aktif dan konsisten dalam menyebarkan pengaruhnya bersama My Chemical Romance. Ia sempat merilis serial komik terbarunya yang ia tulis selama masa karantina. Terlepas dari kontroversi dan kritikan yang pernah menimpa mereka, namun Gerard adalah sosok penting sekaligus otak di balik keberhasilan My Chemical Romance. Karena itu Gerard digambarkan sebagai vokalis berpengaruh dengan karya dan telah menginspirasi jutaan anak muda di seluruh dunia. Lalu film pun selesai. Dari semua gelap yang pernah mengurungnya, ia belajar satu hal, yaitu rasa sakit bisa menghancurkan, tapi juga bisa melahirkan seorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. By Tukang Cuangki. You.